Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muzaffar Syarifullah, NIM saya 153230212. Hari ini saya akan membahas tentang video resume yang dibagikan oleh Pak Khairul Atmaja di kampus 1 ini. Ini apa tadi? Ini apa? Kelas dulu mana? Isi anu, Pak. Praktikum. Foto. Udah semua kelas 1. Videonya 7 menit, coy. Video apa, Cok? Ada kurang kelas apa tuh? Kurang kelas apa? Video tentang C. resume, Resume apa itu? dasar-dasar logika. C. Jadi di sini aku akan menyampaikan tentang tipe argumen, validitas dan kebenaran. Nah, yang pertama adalah jenis-jenis argumen. Jenis-jenis argumen itu ada argumen deduktif dan argumen induktif. Deduktif itu contohnya seperti semua kelas matematika memakan waktu. Semua kelas yang sulit adalah kelas matematika. Oleh karena itu semua kelas sulit memakan waktu. Itu contoh dari deduktif. Nah, contoh dari induktif itu, Socrates adalah orang Yunani. Kebanyakan orang Yunani makan ikan. Oleh karena itu Socrates kemungkinan makan ikan. Nah, penalaran deduktif dan induktif ini akan dibahas oleh Pak Khairul saat besok pertemuan selanjutnya. Perbedaannya dari kedua argumen itu, yang pertama, ada indikator khusus, kata-kata yang mencerminkan keharusan atau kata-kata yang mencerminkan kemungkinan. Nah, yang kedua, lihat pada kekuatan inferensi yang sebenarnya. Baca premis-premis yang ada, kemudian pertanyakan. Jika premis tersebut benar, mungkinkah kesimpulannya akan tetap salah? Jika iya, maka ada merupakan probabilitas. Dan yang ketiga, lihat pada bentuk argumentasi. Beberapa argumen secara alami berbentuk deduktif, beberapa induktif. Kamu nggak? Capek? Ora. Lanjut aja. Oke. Ini John. Aku wis talent sekaligus perkat lho. Oke, boleh. Saya nggak video tugas ini. Nah, selanjutnya. Aku nek misale kok ngene iki ronggoku sing kunci Inggris nih. Boleh. Kunci Inggris. Karo botol. Nah, kemudian bentuk-bentuk argumen deduktif. Nah, yang pertama ada argumen matematika. Itu kesimpulan bergantung pada pengukuran matematika atau geometrik. Ada argumen dari definisi. Kesimpulan yang diklaim tergantung pada definisi sebuah kata atau frase yang digunakan, baik itu pada premis-premis atau kesimpulan. Contohnya seperti seseorang dikatakan penipu, maka hal yang mengikuti adalah oleh karena itu orang itu sering berkata bohong. Nah, selanjutnya ada silogisme kategoris dan silogisme hipotetik. Udah berapa menit? 2 menit 45. Harus 7 menit ya? Ya wis, intermezzonya Oke. kayak. Silogisme kategoris itu umumnya terdiri dari 2 premis dan 1 kesimpulan. Kalau hipotetik terdiri dari 2 premis dan 1 kesimpulan. Salah satu atau kedua premisnya memiliki pernyataan kondisional. Hipotetikal bekerja seperti rantai, seperti premis memandu ke premis berikutnya dan mengingkatnya menjadi satu kesatuan. Bentuk argumen induktif. Yang pertama ada prediksi. Prediksi adalah argumen yang bekerja berdasar pengetahuan kita di masa lalu dengan tujuan membuat klaim mengenai masa depan. Argumen dan analogi. Argumen ini bergantung pada keberadaan sebuah analogi antara 2 hal atau permasalahan dalam suatu kondisi dapat digunakan untuk menyimpulkan situasi tertentu. Nah, terus ada generalisasi. Itu adalah argumen yang diterapkan pada seluruh kelompok berdasar pengetahuan yang didapat dari sekelompok kecil. Sampel hanya karena memiliki karakteristik yang sama. Kemudian ada argumen dari otoritas.
merupakan argumen yang menyimpulkan bahwa sesuatu itu benar karena ada ahli atau saksi yang mengatakannya. Kemudian ada argumen berdasarkan tanda, merupakan kesimpulan yang didasarkan pada pengetahuan yang didapat dari tanda-tanda, sign, yang menyimpulkan hal atas sesuatu. Kemudian ada inferensi kausal, ini yang terakhir. Argumen yang diperoleh dari pengetahuan sebuah sebab yang diklaim karena akibatnya atau sebaliknya. Nah, selanjutnya beberapa hal yang harus diperhatikan. Ada tumpang tindih antar argumen bisa terjadi. Contoh, jika satu segitiga punya sisi miring sepanjang X, maka sebuah segitiga yang kongruen juga akan mempunyai sisi miring sepanjang X. Itu kalian selesainya bonding aja suruh di bawah. Argumen yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan adalah unik. Bisa induktif atau deduktif, tergantung pada situasinya. Nah, sekarang validitas. Berapa menit? 5:29. Oke. Validitas merupakan dasar dari kajian logika karena kegunaan logika adalah untuk menguji validitas argumen. Ada dua jenis penalaran. Yang pertama deduktif dan juga induktif, sama kayak sebelumnya. Kalau deduktif itu penalaran berdasarkan keharusan. Kalau induktif berdasarkan kemungkinan atau probabilitas. Nah, kesimpulan. Kesimpulannya adalah statement itu ada dua, true dan false. Kalau groups of statement itu ada dua, argumen dan non-argumen. Argumen dibagi dua lagi, deduktif dan induktif. Deduktif argumen itu ada valid dan invalid. Nah, dan ada juga sound dan unsound. Induktif argumen strong dan weak. Strong itu dibagi dua, cogen dan uncogen. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi 10 detik nih, wabarakatuh. 10 detik nih. Jadi enggak wiro. Oke, Jadi air, Cok. sisa 10 detik. Jadi udah. Bye bye.